wonten tiyang sakit boten miyat siang lajeng sampun dipun bijiyai menawi sampun saras napa taksih waktu salatipun nomor 9 ngajari pasanipun nomor kali kados pundi hukumipun ngambil arto sembang akun usaha iku nomor kali. Yang terakhir, apakah membatalkan puasa? Yang pertama suntik dari sakit itu, yang kali infus. Yang terakhir mengobati mata itu membatalkan puasa. Terima kasih, Tumpun. Pertanyaan ingkang pertama, tiyang sing pada awalnya kewajiban fidyah, kemudian ternyata salah duga. Ini apa masih wajib qadha wis wajar fidyah? Lah wis wajibin fidyah niku ya iso ora usah qadha. Amal la yutikunahu fafidyatun ta'amu miskin. Sing ora kuat berarti gak ada harapan kuat tapi maksudnya. Lah niku kewajibannya duduk poso. Karena kewajibannya duduk poso, ya mongko wajib fidyah. Malah justru ketika nanti belum bayar fidyah kok waras. Ini apa wajib qadha? Itu mawon masih sing wajib pakai fidyah untuk dikodoni ini masih ada khilaf. Khilafnya piye? Siji la ibro tafidhan al-bayin khata'uhu sing dianggap aku tuan sing keliru niki enggak dianggap, berarti sekarang mana melok Kediri kotane sing jadi nyatane mesti jadi nyatane iki enek harapan sembuh wong waras kok. Berarti ya oleh dia tetep wong qadha. Nah lek sing siji yo ora usah ndelok kono masalah. Apa itu namanya ibadah itu yang penting baisnya, penyebabnya yang memperbolehkan. Kalau sudah ada hal yang sudah memperbolehkan ya sudah cukup gugur, karena kewajiban itu dilakukan sesuai dengan batas. Ini seperti panjenengan arep lunga nang Surabaya utawa nang Jakarta karena nyusul bapake, lalu panjenengan budal terus nang Blitar kono jamak takdim zuhur karo asar dengan posor pisan, ini diperbolehkan. Karena apa? Karena ada bais kita tujuannya untuk pergi ke sana. Lah setelahnya jamak takdim dan ngosor pisan, ternyata reng-reng lah kok bapake teko sing ngedono. Akhire malih ora sida, ora kaji Rasid, haji Rasido. Mulai. Lah ini bagaimana? Ya sudah, karena sudah tadi diperbolehkan muasar, diperbolehkan jamak ya sudah. Kalau kita wajib sholat asar lagi enggak? Yang sudah melakukan sholat asar, kenapa sholat asar mana? Sami kali masalah ini boten kewajiban qadha. Nah, dikrono wajib fidyah. Padha kalih tiyang sing wajib qadha. Terus mari ngono. Nah, iki sekarang ninggal kene lara mumet. Yang semestinya dalam lara mumet niku kan enggak oleh fidyah, wajibane sesuk qadha kamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kompon iddatun ay fa alaihi iddatun ono bilangan hari min ayamin, bilangan poso min ayamin ukhra dari hari-hari yang lain, yaitu sause kongan. Kok ternyata durung sampai Ramadan mari wis keburu napa niku namine ketekanan malaikat Israil.
kedatangan kekasihnya dipanggil datang ke dalam Allah. Lah ini bagaimana? Kurang ngerti poso kurang kodok mestinya wajib kodok iki piye? Ya wong wis ora usah ngene wis ora wajib kodok. Lah terus berarti iki kan nyatane wis ora kuat. Kalau sakit yang tidak sembuh apa fidyah? Wis ora usah napa fidyah. Orang duwe ana udzur kok. Ora udzur iku ora dosa, ora poso niku ora dosa, gak masalah. Karena apa? Faman itu ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Orang yang tidak bisa menghindar, orang yang tidak mampu untuk menghindar dari sesuatu alias kepaksaan selama tidak sebabkan bagin lajut itu wong melone kebajut yakni melampaui batas apa maksiat. Walakin tidak melampaui batas fala ismaileh no problem. Berarti ora dosa ya wis enggak masalah, enggak usah dikodoni, ya ora usah difidyah. Lah sing wajib niku sing diutang pancen dalam Ramadan. Nah niku dhek diutang pancen niat gak poso, lah ini kuwi wajiban kodok yang sehingga nanti akan kewajiban fidyah kalau tidak bisa dikodoni. Untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah pinjam uang di bank. Walaupun yang baik tidak, kita perlu berbicara panjang dalam masalah ini, sehingga orang-orang yang masih tekstual hanya mengatakan kullu qardin jar manfaatan bahwa riba. Setiap hutang yang mengambil keuntungan itu adalah riba, sehingga bank itu adalah dianggap riba. Dalam zaman dulu masalah bunga di bank ini ada 3 hukum. 1, haram kalau memang disyaratkan. 2, makruh kalau tidak disyaratkan tapi mengharapkan. 3, jawaz kalau memang tidak mengharapkan dan tidak disyaratkan. Yang sehingga dengan banyak pendapat yang mengatakan haram, mengatakan itu barang riba, orang-orang sebelah banyak orang yang sudah kerja di bank itu mengundurkan diri, akhirnya malah jadi kedere-dere. Nah, yang perlu kita kaji, kebutuhan bank sekarang itu sudah daruri. Bank itu tidak hanya sekedar pinjam, simpan pinjam, tapi ada usaha yang beraneka ragam usaha. Kalau kita sekarang itu tidak mau bank, ora iso urip. Enggak iso urip di negara tidak ada Indonesia, semua negara itu ada bank. Lek gak enek bank enggak iso. Panjenengan haji niku ya ora gelem bank ya ora iso berangkat haji. Ini sudah merupakan daruri, sudah merupakan kebutuhan yang hampir kebutuhan pokok. Kita pergi membawa uang cash malah gak aman, banyak perampokan, banyak kejahatan dan sebagainya. Tapi kita aman, tidak usah membawa uang, namun bisa mendapatkan uang di mana saja. Barang yang sudah daruri secara manhaji, setiap jual beli transaksi yang sudah kadung dibutuhkan umum, kebutuhan umum yang asalnya tidak boleh itu diperbolehkan. Contoh,
Baiul Aroya niku ribawi. Ribawi itu karena menjual kurma sing masih basah dengan yang masih ada dalam pohon dijual dengan kurma yang sudah kering. Sudah jelas kalau yang masih di pohon ditaker nggak bisa itu. Majhul tamasud. Padahal di dalam bab riba menjual barang yang sama jenisnya, sama ilatnya, syaratnya harus satu, takobut, saling serah terima. Kedua, tamasul, harus ukurannya sama. Ketiga, harus nakdan, diserah terimakan di majelis. Padahal hal itu tidak bisa dilakukan. Wong sing ngangge uwit dari. Kalau gak boleh, dia butuh makan. Karena dia itu sudah membutuhkan kurma yang sudah kering, sementara miliknya masih penting. Nah, ini bagaimana? Akhirnya diperbolehkan oleh Rasulullah Baiul Aroya, menjual kurma basah dengan kurma kering. Lalu riwayatnya macam-macam, ada kalanya dibatasi oleh miskin fakir. Setelahnya dibatasi wong fakir, lah wong fakir niki lek ora dijualan karo wong sugih, ora iso. Nah, fakir karo fakir tok yo min karo min ya padha ya dadi gak nyetrum. Karena penukaran orang sugih karo wong miskin fakir, akhirnya diperbolehkan untuk keseluruhan. Ini karena dalam rangka sangat dibutuhkan. Padahal itu riba, sama persis dengan bank. Termasuk baiul ghurur. Kanjeng Nabi niku ndhawuhaken nah Rasulullah an baiul ghurur. Abu Hurairah ndhawuhaken nah Rasulullah an baiul ghurur. Kanjeng Nabi itu melarang jual beli yang tidak jelas. Berangit itu ngenek. Tapi ketika di situ dilarang baiul ghurur, ternyata dalam kondisi banyak orang yang belum memiliki barang tapi punya keahlian, punya kesekilan, sehingga membutuhkan untuk makanan yang segera dimakan, akhirnya menjual sesuatu yang belum ada tapi sanggup dengan kesekilannya itu, sehingga diperbolehkan bai'us salam. Bai'us salam yaitu ada rasul mal dibayar dhisik, sementara barangnya belum ada. Boleh. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan umum. Termasuk layak jujur layak diuden biden walal kali bil kali. Tidak boleh menjual hutang dengan hutang. Gak boleh karena barang ghurur gak enak kabeh. Haram. Tapi karena sudah kadang mendesak, kadang orang itu mempunyai uang di orang lain, ditagih uangnya. Tapi orang lain itu mempunyai barang di orang lain lagi. Di mana kita mengambil hutangnya orang lain itu boleh. Mengambil barangnya orang lain kalau dia itu punya hutang gak belum bayar dengan paksa itu boleh, dicuri pun boleh. Loh, karena mengambil haknya, akhirnya dengan engkau itu mengambil haknya dalam hal ini, wis utangku nanggi sampeyan kae, tak ijoli karo utangi Zahid nanggi aku. Piye? Zahid nanggi aku ora gelem nyaur wae. Ya wis oke. Akhirnya oleh kawalah itu beudan beden. Asalnya tidak diperbolehkan, tapi karena sudah menjadi kebutuhan umum maka diperbolehkan. Dari sinilah bank itu asalnya memang tidak boleh, tapi karena sudah menjadi kebutuhan umum tidak bisa dihindar, maka banyak ulama yang memperbolehkan. Banyak ulama yang memperbolehkan di dalam masalah urusan bank. Asalkan sama-sama suka, sama rela, sama ridho.
dia itu ridho, apalagi bisa mendapatkan keuntungan dan ridho, ya sudah tidak masalah. Wong prinsipnya dalam masalah harta untuk dituntut dan tidaknya di akhirat hanya prinsipnya hanya satu, ridho. Prinsipnya hanya satu, ridho. Kenapa? Karena hadis mengatakan la yahilu malu mri'in illa bi binafsin. Tidak halal hartanya seseorang kecuali dengan legowo. Dan dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Lah di dalam ribawi yakni bank, ini larangannya apa? Larangannya karena memberi bunga. Loh, kalau dia itu sudah rela wis tak ikhlas gawe bunga, bagaimana? Karena tuntutan. Umpama dosa niku dosa karena taatil uqud al-fasidah, melakukan akad yang fasid. Melakukan akad yang fasid dalam rangka untuk menyelamatkan haknya itu diperbolehkan. Ya justru taatil uqud al-fasid li salamati haqqihi, untuk menyelamatkan haknya. Memang nggak bisa yang semacam itu. Dan sakit bagi pelayan bakal memberikan uang saja, utangan tanpa ada bunga. Ini jangankan katakan bunga sekarang itu, tapi operasional, uang operasional untuk penjaga bank, pelayan pegawai. Nah saat ini gak ini operasional. Terus kongkon minjamaken terus anu barang. Lagi dari mana sing kerja barang iki piye katanya? Enggak mungkin terlaksana. Maka dari sinilah ulama-ulama usriyah, ulama-ulama di zaman sekarang dari Azhar, dari Mesir, Andalus itu memperbolehkan akad apa itu pinjam di bank atau titip uang di bank. Karena unsur darurat. Namun bagaimanapun hukum yang model manhaj seperti ini masih kontradiksi, masih menjadi perselisihan bagi para ulama-ulama yang secara tekstual teke itu oleh mengganggu koordin Jerman Patan Horipet enggak oleh. Bagi yang kontekstual itu tentu kita bisa melihat asli ini untuk apa itu bagaimana kondisinya lagi. Inilah yang terjadi. Tidak sedikit yang memperbolehkan. Memang zaman sudah berubah. Kalau zaman dulu itu masih kita bisa basul masail bagaimana hukumnya menerjemah Quran, bagaimana hukumnya menulis Quran dengan bahasa Ajam. Nah, itu masih menjadi perdebatan yang sengit. Tapi sekarang sudah kalau tidak memperbolehkan gak payu. Misalnya ini setiap umat di 1000 hari ngono kaya wis dibagikan. Apa itu namanya bacaan Quran, bacaan Yasin dengan bahasa Indonesia yang tulisan Latin terus terjemahan. Dan kalau tidak diterjemah ya memang nggak bisa zaman saya. Jadi kok kembali kepada tafsir ya ora mlaku ngaji maca Arab ora pati iso, ora iso. Lah ini tahu terjemahnya Quran bagaimana? Akhirnya ya sudahlah. Kayaknya sembahkan susah suwe-suwe. Inilah perubahan zaman yang semacam ini. Makanya kita tidak usah jumud alal mangkulah. Jumud ini apa niku istilahnya kudu lho, harus ada yang mangkulat. Jumud alal mangkulat tapi dolalin mubin, kesasar toh. Nanti apa yang ada di dalam kitab fikih itu dirumuskan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisinya, tetap kembali kepada kaidah asliannya al-hukmu apa itu namanya di maslahatul ibad. Hukum itu untuk kemaslahatan
vaksin. Dan apa itu nama suntik, vaksin itu ya suntik, injeksi, atau dengan pakai apa itu namanya yang infus. Tadi sudah saya singgung, dalam Al-Quran tidak menyebutkan infus, dalam hadis juga tidak menyebutkan infus, apalagi suntik, karena zaman Kanjeng Nabi belum ada suntik. Dalam Kanjeng Nabi tidak ada infus. Ini merupakan hal baru yang harus diselesaikan. Yang jelas Al-Quran itu melarang hanya 3. Nah, jadi 1, fal'ana basyiruhunna wabtagu maka tawalakum wakulu mangan-mangan wasrobu ngumbiyo. Ayat ini diturunkan untuk menjawab peristiwa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab waktu sebelum ada ayat ini, Allah Ta'ala melarang untuk setubuh dengan istrinya di siang hari dan di malam hari. Berarti bulan suci Ramadan itu kudu poso temenan, gak oleh dedek-dedek bujune ini gak oleh aman demi. Tapi Sayyidina Umar gak paham, karena memang Sayyidina Umar itu orang cerdas. Orang cerdas itu rata-rata syahwati gede. Nah, masalahnya kalau cerdas akhirnya syahwati gede, apa kalau syahwati gede malah cerdas, itu sih perlu dibahas. Nah, niku padha karo krono gila akhirnya najis, apa krono najis malah gila, apa ayu akhirnya seneng, apa krono seneng akhirnya malah. Ini perlu dibahas nih begini. Tapi orang dibahas segini. Akhirnya Sayyidina Umar itu nyelonong di malam hari. Kemarin nyelonong lapor nang Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dikasih wahyu oleh Allah. Inna lakum laylatan syiyamir rafatu ila nisaikum. Sudahlah malam poso dihalalno bagi kamu opo rofas. Rofas itu dulinan sing gak pantes diomongno nang cah cilik ki mau umumne rofas. Lane Gus Dur ndawuhno lek wong pikirane cetek ya Quran iki iso dadi diarani porno ngene. Porno ngomongi rofas itu kan ya lek di omongno karo lesan kan ya anu dah. Ilani itu merofas dengan istrimu. Gak apa-apa oleh bumi. Hunna libasul lakum. Karena wong wedok niku dadi kemuli wong lanang, wa antum libasul lakum, dan engkau jadi kemuli wong wedok. Kemul niku saling menghangatkan. Gitu, lah kemul niku marano hangat. Delala kersane Gusti Allah lah hangat terus pundi. Lek gawe niku Gusti Allah. Kapan kulite wong lanang ketemu karo kulite wong wedok iku senajan adem-adem nek dadi hangat. Lah gitu ya. Lah niku pun yang desain kok jan krana libasul lakum wa antum libasul lakum kok wong wedok menjadi hangat ketika didekap laki-laki, wong lanang ya iso dadi hangat ketika mendekap wanita kan gimana ngoten. Ora padha karo mendekap bantal. Siji, dan nomor loro ya libasun berarti wong wedok niku harus menjadi penutup kesalahannya laki-laki, kekurangannya laki-laki aja malah buka. Wong lanang juga menjadi penutup kesalahannya wong wedok. Nah itu biasa nggih ngoten, kecuali lek sekali pegatan saling membuka. Ngomong karo-karuan Ainul itu angkuli aibin kalilatun. Lalu Allah Ta'ala dawuh alimallahu annakum
annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Gusti Allah ngerti lek awakmu iku ora iso tahan mar. Gusti Allah wis ngerti. Tapi sak apa-apa kembang jagung dicuklek kena barang kadung dikapakno. Wa ta'fa alaikum wa afa ankum. Penaki zaman biyen iki ngoten niku. Wong maksiat niku lek tobat langsung diberi pernyataan tak terima tobat. Wa ta'fa ankum wa afa ankum. Penaki kaya ngoten. Saniki ora pati jelas ya. Diterima enggak iso pati jelas. Fal ana wis mulai saiki malam ini basyiruhunna kalau bojomu. Wabtaku maka tabolakum tapi nggak ada sing diwajibna karo pengiran hati-hati. Nek sing gak oleh. Waktu mangan wasrab bulan mbiyo. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu, sampai ono benang putih. Hatta yatabayyana khaitul aswad minal khaitil aswadi, dari kegelapan. Mari gelap terus tetap padang siang. Terus gemblak. Ini berarti fajar subuh, fajar sotik. Summa atimu syiyama ilal lail, dan sempurnakan olehmu larangan ini ngeri sampai lain. Summa atimu syiyama ilal lail wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajidil taqdudul. Lalu apa yang dikehendaki makan, apa yang dikehendaki minum ini bermacam-macam. Wah, Syafi'i mengatakan, dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa sing dimaksudkan makan minum masuknya benda padat pada lubang dalam dengan melalui jalur dengan melalui jalan sing tembus, sing pecah, sing terbuka. Berarti kalau melalui jalan yang tertutup seperti infus, ini jalan tertutup, tapi dijojok. Terus apa itu namanya, injeksi atau vaksin juga melalui jalur tertutup, batal. Aku gak batal menurut yang ini. Terus ada lagi yang berpendapat yang dimaksudkan makan minum itu adalah menahan sesuatu yang bisa mengakibatkan kenyang, supaya merasakan lapar, supaya bisa menahan nafsu. Ini ulama kontemporer. Yang akhirnya sesuatu yang tidak bisa mencegah lapar, berarti yang bisa mengakibatkan untuk menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa lapar, membatalkan, karena nggak ada faedahnya puasa. Menurut itu membatalkan. Kenapa? Wong iki wis ora rasa ulah. Lho kok gunane iki poso niku ben luwekno. Lah suntik kalau itu menghilangkan rasa sakit, meredakan rasa lapar, menghilangkan penyakit, yo batal. Ini. Terus muqabilul jumhur seperti yang ada di dalam Maghali ini kok. Sing batal niku kalau masuk pada anggota dalam. Dan sebenarnya sing pertama niki wae berarti memasukkan pada anggota dalam sampai seperti ke telinga. Nek kok mulai temeripat itu betul masuk betul anggota terbuka. Telinga itu nggak masalah. Telinga, hidung yang membatalkan untuk yang ini. Untuk pertama tadi, bukan yang kedua. Sehingga ketika di situ antigen itu ya kayak katimbang tapi pokok kalau boleh ada antigen diletakkan di rumah. Ini batal orang nggak sampai ke lubang dalam lah. Nah, kalau kebablasan, ya orang pokok itu enggak. Apa itu namanya memperbolehkan kebablasan, nanti kepeksaan tidak masalah. Kepeksaan nggak bisa. Nah, ini nggak batal. Antigen swab bersama karena yang membatalkan dari tenggorokan itu sampai pada makhrajnya
Sedangkan swab itu hanya pas pakai entel-entel dan waduh blok meter blok ini muntah. Gak batal. Nah, wes, yang jelas dari dua pendapat ini sudah kontra. Pendapat lagi yang qabilul jumhur, sing pertama sing saya katakan Bapak sing mlebu dalam lubang yang terbuka dengan melalui lubang yang terbuka di rohang, masuk dalam rohang dengan melalui jalan terbuka, itu pendapat jumhur Syafi'iyah. Nah, jumhur Syafi'iyah. Muqabilul jumhur dari Syafi'iyah sing batalaken itu kalau memang masuk pada anggota yang mukhilah. Mukhilatul ghidha yang mampu menggiling sehingga barang itu yang merubah barang itu bisa mampu menyelep kayak waduk iki tok. Nah, waduk niku gule sate dilebokno plek digiling jadi kecap. Jadi jenenge mukhilatul ghidha. Kalau tidak mukhilah ya di telinga yuk jagung sama lebokno ya pakai jagung. Enggak berubah menjadi pok, enggak berubah. Tapi teng mriki jagungnya ya iso dadi jenang. Ngene lho. Sing batal gule teko kuping kurang batal ngirup sego lebokno ya pakai metu sego gak batal. Lu kenapa bisa berbeda-beda pendapat yang semacam ini? Saya katakan tadi, Allah hanya melarang jima, melarang mubasyarah, bukan jima. Ya piye maknane engko ya? Mubasyarah itu apa? Mungkin melarang makan, melarang minum, mahwal makan, wa ma'adrok mal makan, mahwal minum, wa ma'adrok mal minum. Yang berarti melarang makan dan senyawa, semakna. Minum dan senyawa untuk menjabarkan senyawa ini tidak berbeda-beda pendapat. Nek sampean kepingin gampang niku saniki infus makan ora ngoten tok wis. Makan ora ngombe ora yo ora ya ora batal. Ngene carane. Yo makan masalahe malah gak luwe terus kok ya wis batal. Ngono ae kuwi ya. Itu gampang aja kita udah. Nah, kita udah ini. Lain injeksi, ngomong itu mobil rai, berobat dan oh ya orang batal seperti mawon. Niki, dinamika fikih ketika dalam ayat dalam sumber aslinya itu tidak dijelaskan dengan jelentreh. Ya memang bukan kitab hukum ya. Nah inilah umpama